Pada materi keempat ini ada beberapa hal yang ingin saya ulas kembali atau ingin saya bahas. Yang pertama itu adalah masalah variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative atau GRI. Terdapat 8 indikator utama untuk menentukan GRI ini. Yang pertama adalah indikator kinerja ekonomi, yang kedua adalah indikator kinerja lingkungan, yang ketiga indikator kinerja sosial, yang keempat adalah indikator kinerja dan cara kerja, yang kelima adalah indikator kinerja kemasyarakatan, yang keenam ada indikator kinerja tanggung jawab produk, yang ketujuh adalah ketenagakerjaan, dan yang kedelapan yang terakhir ada pemasaran atau marketing. Lalu yang kedua ada variabel pengukuran ISO 26000. Terdapat 7 indikator. Yang pertama adalah tata kelola organisasi dan perusahaan, yang kedua adanya praktik ketenagakerjaan, yang ketiga adanya praktik beroperasi dengan yang adil, yang keempat ada hak asasi manusia, yang kelima ada lingkungan, yang keenam ada perlindungan hak dan perlindungan konsumen, yang ketujuh ada keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan kriteria-kriteria pemegang proper atau program pemerintah Kementerian Lingkungan. Yang pertama ada warna hitam. Warna hitam itu ditujukan kepada penanggung jawab yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Lalu warna merah ditunjukkan kepada penanggung jawab yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan warna biru diberikan kepada penanggung jawab yang melakukan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan undang-undang. Hijau diberikan kepada penanggung jawab yang melakukan pengelolaan lingkungan dan mengaplikasikan metode 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan recovery. Dan yang terakhir yang warna emas adalah diberikan kepada penanggung jawab yang menunjukkan keunggulan lingkungan yang melakukan keunggulan terhadap kegiatan yang dia lakukan atau bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Lalu akan saya bahas juga kriteria penilaian akhir proper. Yang pertama adanya kebijakan pengembangan masyarakat, yang kedua adanya struktur dan tanggung jawab, yang ketiga ada alokasi dana dan pengembangan masyarakat, yang keempat ada perencanaan, yang kelima ada implementasi, yang keenam ada monitoring, dan yang ketujuh yang terakhir ada hubungan sosial. Pada materi kelima ini saya akan sedikit mengulas kembali atau mengkutip kembali CSR menurut Bapak Carroll tahun 1979. Beliau menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Bisnis wajib untuk melibatkan kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan juga kebijaksanaan. Bapak Carroll ini berargumen juga bahwa tanggung jawab ekonomi adalah dasar dari piramida yang melibatkan tanggung jawab hukum berkaitan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. CSR yang tepat mencakup terminologi umum yang memfasilitasi pemodelan budaya dan nilai organisasi untuk berperilaku yang bertanggung jawab. Perusahaan dapat memanfaatkan diri mereka sendiri melalui kinerja sosial perusahaan dan praktik yang ramah lingkungan, karena mungkin ada peluang untuk keuntungan strategis dan finansial di sana, termasuk efisiensi operasional dan juga penghematan biaya pastinya. Pada materi ke-6 ini atau pertemuan ke-6, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya tegaskan kembali bahwa legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan tepat atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan juga definisi secara sosial. Tantangan utama dari komunikasi CSR adalah bagaimana meminimalkan skeptis pemangku kepentingan. Forehand and Greer tahun 2003 berpendapat bahwa dengan mengakui motif intrinsik dan ekstrinsik dalam komunikasi CSR, perusahaan dapat menghambat skeptisme dan menghasilkan niat yang baik di mata masyarakat atau lingkungan. Bisnis yang diharapkan untuk menggunakan informasi yang relevan dan mencerminkan kredensial, akuntabilitas, dan transparansi mereka. Lalu, di sini ada hashtag. Hashtag juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang amal, lembaga, filantropi, dan organisasi non-pemerintah hijau. Mereka juga dapat membantu selama acara penggalangan dana. Karenanya, ada banyak peluang bagi bisnis untuk memanfaatkan diri mereka sendiri melalui jejaring sosial saat mereka terlibat dengan influencer dan media. Pada pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UTS ujian tengah semester, di sini saya akan sedikit memberikan pemahaman yang saya dapatkan dari materi ke-7 ini. Yang pertama itu adalah mengenai investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau SRI.
adalah sebuah praktik yang memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Terdapat beberapa contoh investasi yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah pendekatan investasi berdampak, yang kedua investasi positif, yang ketiga advokasi dan keterlibatan pemegang saham, yang keempat ada investasi komunitas, dan yang kelima adanya dana yang dikendalikan. Lalu, bidang-bidang apa saja yang diakui oleh SRI ini atau investasi yang bertanggung jawab secara sosial ini? Yang pertama ada dalam lingkup lingkungan, yang kedua adalah sosial, yang ketiga tata kelola, yang keempat keadilan sosial, dan yang kelima tentu saja hak asasi manusia. Dan kita tahu bahwa faktanya saat ini ada banyak jenis aset keuangan yang dapat dianggap sebagai investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan juga berkelanjutan. Terima kasih.